Hola, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Saya sangat bersemangat sekarang buat ngomongin lagi dan lagi film horor. Tapi, kali ini bukan horor Indo ya, soalnya udah capek kena PHP. Jadi hari ini, film horor klasik dari Hollywood, kira-kira bakal kena PHP gak nih? Jadi cus aja mari kita ulas. Kali ini saya akan membahas tentang film yang mungkin sudah sangat dinantikan oleh para penggemar horor, yaitu The First Omen. Ini adalah prequel dari film klasik tahun 1976 yang judulnya The Omen. Kira-kira di tahun segitu kalian udah lahir belum nih? Sequel ini berarti udah menakut-nakuti dan ditunggu penonton selama beberapa dekade. Film ini mengisahkan awal mula teror anak iblis yang lahir dari konspirasi gereja demi mencegah sekularisme. Kita akan dibawa pada tahun 1971 di Roma, di mana seorang anak yatim piatu Amerika tiba untuk mengucapkan sumpahnya dan menjadi seorang biarawati. Namun, segera dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di biara tersebut. Dengan bantuan Pastor Brennan, dia mulai menyelidiki rencana jahat biara untuk membawa antikristus ke dunia. Film Omen ini layak dipuji sebagai prequel horor yang menakutkan, berdarah, dan mengerikan tanpa ampun. Ini adalah tipe film yang benar-benar saya nantikan, yang berani menghadirkan kengerian tanpa kompromi. Meskipun saya udah nonton banyak film horor tentang biarawati, satanis dan gereja dalam beberapa tahun terakhir, reaksi awal terhadap film ini menjanjikan sesuatu yang istimewa. Disutradarai dengan apik oleh Acacia Stevenson dalam debut film panjangnya. Film The First Omen menonjolkan adegan-adegan kekerasan dan suasana horor yang tajam. Film ini gak hanya menjadi film terbaik dalam franchise sejak film aslinya, tetapi juga menjadi film horor terbaik pertama di tahun 2024. Ya, tapi ini menurut saya, menurut kalian gimana guys? Film The First Omen membahas tema-tema gelap kayak pelecehan seksual di gereja Katolik dengan cara yang menggugah dan mengganggu. Sama film ini juga berhasil menampilkan suasana yang suram dan menyeramkan, serta visual dan audio yang menakutkan dengan penggambaran yang detail tentang kengerian dunia satanisme. Ditambah akting yang kuat dari Neil Tiger Free dan Ralph Ineson, dan juga Gregory Peck, memberikan penampilan yang sangat serius dan mendalam sebagai bapa. Dia berhasil membawa penonton ke dalam perasaan trauma dan tekanan kehidupan keluarga yang runtuh, membuat penonton benar-benar tertarik pada karakternya. Film The First Omen berhasil menciptakan ketegangan yang intens dan memberikan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Meski adegan gore bisa menjadi poin plus bagi penggemar horor, mereka yang gak menyukai adegan gore mungkin merasa terganggu olehnya. Terus desain produksi film ini, dengan luar biasa menciptakan kembali Roma tahun 1971 secara mise-en-scene, dan sinematografer Aaron Morten, berhasil menggunakan pencahayaan dan kegelapan yang luar biasa. Jangan dilupain juga scoring yang menghantui dari Jerry Goldsmith. Musiknya memainkan peran besar dalam menciptakan atmosfer yang menakutkan dan intens dalam film ini. Saya yakin, saat kalian mendengarkan scoringnya, pasti jadi terngiang-ngiang sampai rumah. Dengan cerita yang sederhana namun menegangkan, twist plot yang mengejutkan, dan sentuhan horor klasik. Film The First Omen bisa jadi pilihan yang tepat bagi para penggemar film horor konspirasi. Namun, pastikan kalian udah cukup umur untuk menontonnya, karena film ini mengandung adegan-adegan vulgar, yang gak cocok buat semua penonton apalagi lagi puasa, bisi batal. Salah satu hal yang membuat film The First Omen begitu menakutkan adalah kematian-kematian yang ditampilkan dalam film ini. Mereka begitu mendalam dan mengejutkan, membuat penonton tercengang dan merasa gak nyaman. Ini adalah contoh bagus dari bagaimana film horor dapat menggunakan foto-foto untuk membangun ketegangan dan suspense dengan sempurna. Namun, seperti biasa, ada juga kritik terhadap film ini. Satu-satunya masalah yang saya miliki dengan film ini, ialah beberapa adegan yang terasa agak berlarut-larut, yang mungkin bisa dipotong sedikit untuk membuat alur cerita lebih lancar. Yaelah siapa gua ya, main minta dipotong segala, hahaha. Tapi lagi-lagi, ketika adegan mengerikan datang, film ini juaranya. Sebagai prequel, film The First Omen tentu harus disesuaikan dengan film pendahulunya, baik itu dari segi cerita maupun kengerian yang ditampilkan di dalamnya.
dengan plot yang menggambarkan konspirasi gereja, pelecehan seksual, dan kultus. Film horor The First Omen berhasil menyajikan pengalaman menonton horor yang cerdas serta menegangkan. Penonton akan diajak berpikir dan menduga-duga jalan cerita, sambil dihantui oleh jump scare yang mengerikan. Secara keseluruhan, The First Omen prequel yang solid, menakutkan, dan intens. Dengan beberapa adegan yang mengerikan dan kontroversial, serta penghormatan yang baik terhadap film aslinya, film ini benar-benar layak ditonton untuk penggemar horor. Nah jadi, kamu pencinta film horor klasik dengan bumbu, religi, sambil menghadirkan ketegangan tanpa ampun, film horor The First Omen adalah pilihan yang sempurna untuk kalian. Terus jangan lupa, buat cek trailer gaya 70-an yang baru, biar pengalaman yang lebih intens, sebelum kalian menonton film ini. Nah itu dia review singkat Chervil tentang film The First Omen. Sekian review dari saya, semoga dapat memberikan gambaran tentang film ini. Jangan lupa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat like, sama subscribe channel Ikal Review, biar gak ketinggalan review film seru lainnya. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa di review film selanjutnya.